Selamat datang di podcast So Kritis. Siapkan otak Anda, siapkan telinga Anda, karena podcast ini isinya serius. Selamat mendengarkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Didin dan saya Samsu. Oke. Ya, kita lagi Di mana ini, Sub? di mana ini ya? Di sebelahnya Trambulan Prima ini. Di endorse sama Dewi. Iya. Ya, kita sebelumnya ini aja, Sub, mengucapkan bela sungkawa tadi. Bela sungkawa. Iya, bela sungkawa. Dengan kondisi yang sekarang ya, Su ya. Iya. Dengan wabah COVID-19. COVID 19. 19 yo. COVID 19 kan? 19 ya 19. Sangat berdampak sekali dengan aktivitas sehari-hari, Sob ya. Terutama pekerja lapang. Kamu pekerja apa, Sob? Kalau saya bekerja di rumah dong. Oke. Tiap hari Aman juga berarti. aman. Berarti work from home bendino. Iya, berarti. setiap hari sebelum ada ini saya selalu bekerja di rumah. Oke. Seperti itu. Tapi kita nggak berdua, Sob. Iya, Kita kita kedatangan tamu langsung dari mana ini? dari mana? Aku nggak enak nyebut langsung say hi. Coba, ayo say hi. Hai. Oke. Oke, itu barusan. Barusan. Ya, ini adalah teman kita yo. Yang yang melakukan transmigrasi ya. Pulang kampung ya, karena ketakutan akan pandemi ini ya. Karena pandemi. Mm-hmm. Ya, coba perkenalan dulu. Tamu kita pada episode Kita. ini. Tamu apa? Ya, perkenalkan, nama saya Erza. Saya kuliah di Malang. Saya pulang kampung ini karena pandemi COVID-19-nya di Malang itu sudah berbahaya, sangat zona merah. Zona merah di sana ya. Aku lihat di berita wis parah aja ya. Ya, tapi di Malang ada positifnya. Oh ya, kemarin- katanya langsung sembuh ya, tapi ya. Ya, kemarin di Malang itu ceritanya yang positif itu ada sekitar 6 orang. Oh. Nah, tapi berita baiknya itu katanya sudah sembuh semua. Alhamdulillah. Itu pacarmu positif kan? Positif Masih- nikah. Positif nikah. Positif thinking. Positif thinking, siap. Positif thinking. Ya Positif Allah. thinking kan. Kok ngaranya ke situ Iya, kamu? positif soalnya. Enggak boleh, cuy. Positif itu positif apa gitu loh. Gimana aja? Selama di Malang selama wabah ini meluap lah. Gimana kondisi di sana? Apa langsung Semencekam yang ada di media sekarang apa biasa-biasa aja, apa mereka yang terlalu melebih-lebihkan apa Wis ngenteni gitu. positif ae wis Nah, baru gitu. baru mengamanya diri baru ya apa ya Pak? Ya sama sih kayak di sini menurut saya. Soalnya orang Indonesia ini pas awal kedatangan COVID-19 itu menganggap remeh kalau menurut saya. Nah, remeh ya, ngenteng Jadi no. istilah Jawa ngenteng no. Ya, ya. Tadi misalkan kalau masih ada orang yang belum kena benar-benar positif corona, ya orang Indonesia itu modelnya kayak nggak ngurus. Nah, iku loh. Itu. Sama ini sih kurangnya edukasi mungkin ya. Iya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Soalnya saya termasuk orang yang seperti itu. Saya sebelum ada wabah ini yang terjangkit yang positif, saya ngenteng no. Ngentengno yo. Kemana-mana saya enggak takut. Karena saiki su maskeran yang budino. positif sudah 3. Ya saya takut akhirnya. Wah, iya. Terus langsung ini Caya, kamu langsung ini mengisolasi diri, langsung pulang ke rumah yo. Iya, kemarin itu ceritanya soalnya ada sih sedikit kayak gejala gitu. Enggak maskeran sobat. Saya enggak, aku dekene enggak nulari kok, aman. Aman. Nah, jadi pas di Malang ya itu awalnya gara-gara ngentengno, terus lama-lama lah kok ada demam, nggak batuk nggak flu sih, cuma demam aja ya sama pusing. Demam.
itu langsung mikir daripada tak bawa ke rumah sakit di Malang, kondisinya udah kayak gitu, banyak yang positif. Aku juga takut kena ketularan lah. Makanya aku ya wis langsung pulang lah ke kampung halaman. Terus sampai rumah Keroan. Ya enggak gini Mas. Istilah kalau di rumah itu ada isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Oke, paham. Isolasi mandiri itu kayak BDSM bukan. Ayo Le, kita jelaskan serius Le. Isolasi mandiri ya paling enggak kita di rumah itu selama 14 hari. Soalnya COVID-19 ini inkubasinya katanya selama 2 minggu sampai 3 minggu itu baru terlihat. Tapi setelah kamu pulang ke sini apa ngerasain lagi demam-demam kayak gitu apa? Enggak, seneng aku pulang Mas. Seneng ya. Alhamdulillah. Tambah deket tambah seneng. Terus itu di apa ya? Lumajang sekarang ada berapa yang positif sih? Yang sekarang ya saya lihat di ini di info terkini tanggal ya. Berapa ini? Info terkini ini di Twitternya Cak Torek ya. Itu sebentar. Positif lu sih. Enggak update ini. Oh, 3 sob. 3. Terus PDP-nya ada berapa? PDP-nya ini di Lumajang kok suwe? Kalau setauku ya sekitar 170-an, 140 sampai 170 lah yang PDP. ODP. Nah, itu aja pengertiannya kan ini banyak orang yang nggak tahu atau mungkin tahu tapi salah kaprah tentang ODP dan PDP. Oh, ini saya udah ketemu sob. Iya. Di Lumajang ada berapa? Per hari ini ya, Jumat ODP yang 100. Jumat tanggal 3 April ini ODP-nya 188. PDP-nya itu 14, positif masih 3 sob. Belum sembuh berarti. Enggak cek berarti. Iya. Yo, enggak ada yang kenal Mas sama yang positif itu. Samsu kok ono sing kenal sih? Ada yang positif. Positif ada. apa sob? Hah? Positif apa ini? Ada positif. Iya. Itu coba yang tadi dilanjut yang ODP apa, PDP apa? Mungkin kita di sini kan nggak begitu paham. Nggak begitu paham yo. Apa sih? Kayak Eca paham coy. Tamu nih. Ya mungkin Eca tahu lah kan, soalnya dia lebih di Malang. Dia lebih dulu mengalami apa? Ini gejala kondisi yang kayak gini ini iya. Situasinya sebelum Lumajang menetapkan mengambil tindakan apa di ngarani lockdown ya mungkin karantina wilayah. Karantina wilayah Malang kan lebih dulu kan. Mungkin lebih tahu apa. Kalau menurutku ODP itu Mas orang dalam pantauan ya. Orang dalam pantauan. Nah, orang dalam pantauan ini kalau misalkan diterapkan di Lumajang, itu biasanya orang-orang yang misalkan mau pulang kampung ke Lumajang atau mau datang ke Lumajang itu dari kamu ini berarti ODP. Iya, bisa dibilang saya ODP. Berarti kita tapi ODP itu bisa lepas ya itu nanti selama inkubasi tadi. Selesai, terus itu bisa dilepas, iya. Gitu. Oke. Jadi kayak misalkan dari mana kayak yang lagi banyak positif coronanya ini misalkan dari Surabaya. Kita mau ke Lumajang itu bisa ditetapkan sebagai ODP. Gitu. Terus kalau PDP itu pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan ini kalau yang saya tahu, saya baca-baca dari Twitter, saya kan Mas apa? Twitter. Enggak, penggemar Dokter Tirta. Oh, yang buka pancingan itu bukan? Iya. Enggak, mulia. Bukan. Iya. Gimana? Jadi PDP itu pasien dalam pengawasan. Jadi disebut pasien itu bisa dibilang mereka sudah terkena corona. Tapi dari gejala-gejalanya bisa dilihat yang dimasukkan dalam PDP itu kayak gimana. Jadi dari gimana ya? Dari gejala-gejala PDP itu paling enggak ada beberapa itu sudah ini. Berarti PDP sudah terjangkit. Udah ada gejala-gejalanya. Iya, gejala-gejala itu. Iya. Nah, nanti
Setelah itu dari PDP ini dilakukan tesnya itu yaitu kayak yang sekarang itu pakai rapid test itu pakai apa nggak tahu saya itu. Itu nanti dari situ hasilnya baru bisa dikatakan positif corona. Oh, lek positif apa sih? Udah bisa dikasih pengertian yo. Nggak usah wes. Masa saya dijelas no jo. Tak kasih info tambahan aja Mas. Kalau ada tes positif negatif corona itu adanya cuma di Malang di RSSA sama di Surabaya itu di Lumajang belum ada. berarti belum Lumajang ada. Oh. Kalau ngirimkan Ngirim sampel positif negatif coronanya itu ke Malang kalau nggak ke Surabaya. Tapi tambah minder gak sih? Kok bisa? Duduk minder apa yo? Semakin kesini tuh penyakit corona ini kayak aib sob akhirnya sob. Iya. Paham nggak? Jadi paham. kayak apa yo? Misal di Ditutup. misal di rumahmu sob. Ah. Di rumahmu kan dempet-dempetan rumahnya. Iya. Kalau ada salah satu yang terjangkit corona itu biasanya langsung kayak diusir itu, kayak di apa? Dikucilkan. Dikucilkan. Bener. Dikucilkan. Aku sering baca ini di Twitter itu ada kayak dokter yang menangani corona itu diusir sob. Wih, Ada itu. Aku pernah baca beritanya. kasihan ya. Tolong jangan kayak gitulah ya. Yang apa? Mungkin yang punya tetangga yang Seharusnya bukan ini sob, Apa? bukan positif doang. Terus aslinya itu kalau orang yang udah ditetapkan ODP itu kita harus ini saling membantu lah. Kita kan manusia, respect lah cuy. respect. Bukannya malah ditinggal, malah dikucilkan. Kan udah sakit mentalnya, udah aduh. Mental illness ya. udah kena itu. Bener. Masih kena mental illness. Tapi ini di Lumajang sendiri gimana, Ca, menurutmu, Ca? Akhir-akhir ini gimana? Kalau dibandingin sama Malang, wah ya apa? Kalau di Lumajang pas aku pertama kali pulang kampung ke sini itu lihat keadaan sekitar itu ya nggak ngurus itu. Orang-orang Lumajang ini tetap apa engkres ya. apa ya? Apa engkres ya? Opo sih? Bandel. Oh, Wes. Bandel. Dia tetap, nggak makan jadi- celup nggak teles. Mawel ya. Kemana-mana ya masih tetap maksudnya di mana-mana ada keramaian di tempat tongkrongan apalagi yang hits itu di Lumajang GM Plaza Labruk nah itu masih operasi. tetap tapi sekarang mulai diadakan lockdown wilayah distancing ya. physical distancing ya. Terus apa ya? Menurutmu Su, apa Su? Apa? Semakin apa yo? Semakin parah mungkin yo. Konfirmasi udah 3 loh cuy. Iya, Di Lumajang. Sampai detik ini wes gimana apa yo? Pemantauanmu di Lumajang gimana? Dari segi ekonomi bisa dari apa ya? Ya dan lain-lain. Dampaknya, bener dampaknya. Dampaknya sih Menurutmu. kalau saya sebagai apa ya? Sebagai orang yang sering seliweran ya. Yang sering seliweran di Lumajang, dampaknya ini ya saya sangat mungkin buat teman-teman yang punya kedai kopi, terus teman-teman yang apa ya? Yang hubungannya itu pekerjaannya itu langsung terjun ke masyarakat gitu. Semakin kan dengan adanya physical distancing ini kan semakin ada jarak lah. Dan jarak itu yang mungkin membuat teman-teman seperti penjual kopi itu kan warungnya sepi tutup. Tapi teman-teman sekarang udah nerapin itu kok sekarang di sini apa? Take away. Take away itu. Take away iya semakin ini yo. Kafe-kafe sekarang udah nerapin itu take away ya. Apa mengurangi kerumunan itu? Ya, mengurangi kerumunan. Tapi kayaknya yang diberi masukan dari pemerintah Kabupaten Lumajang itu Mas. Apa? Buka usaha tetap nggak apa-apa tapi jam 4 tutup. Jam 4 tutup. Jam 4 sore itu harus sudah tutup. Nah, ini itu. yang apa? Yang menurut saya kurang apa ya? Bukan kurang sih apa? Masih menjadi pertanyaan ya. Kenapa harus ada jam tutupnya? Apa
corona iki metune jam 4 ta. Ono sip-sipane ya, Sip-sipane itu loh. Iya, enggak ono. Kalau emang diterapkan apa ya? Tapi mungkin ini sob, itu tujuannya mungkin apa ya? Apa tujuannya yuk? Itu Bingung bisa tahu. Kok iso yuk? Bukanya jam segini. Mungkin besok-besok teman-teman kalau ada yang mau nambahin, ini apa sih fungsinya? Kita kasih PR di episode berikutnya. Nanti kita ulik lagi. Benar. Langsung komen di YouTube ya, di YouTube kolom komen aja. YouTube atau DM di Instagram kita Lumajang Progresif. Pertanyaannya, kenapa warung kopi bukanya kok tutupnya? Tempat usaha. Tempat usaha atau tempat apa tutupnya itu harus sampai jam 4. Apakah corona keluarnya mulai jam 4? Mulai jam 4. Nah, itu. Nah, harusnya kan tutup ya tutup aja. Tutup aja. Kalau mau buka ya buka aja, tapi kan harus take away itu tadi. Take away, benar. Tapi kalau kalau take away itu udah diterapin sih sob, kayak warung-warung. Iya, sudah itu. Semuanya sekarang sudah. Udah banyak yang bungkus sih sekarang makanannya. Ini sob, dari pemantauanku ya, tadi tuh masih banyak yang ngopi sob. Banyak loh, banyak. Kok iso yang belanja di GM tadi siang banyak sekali sob. Ngono lek wis kena iku sing disalahno pemerintah sob. Ya itu. Padahal pemerintah udah menghimbau berkali-kali sob. Sampai kemarin itu sampai ada razia sob. Malam minggu kemarin kayaknya. Razia apa mas? Razia itu, ini yang ngopi-ngopi. Saya juga kena kemarin. Waktu saya ngopi. Kamu ikut razia? Ya kan saya kan orangnya memantau keadaan sekitar lah. Tujuan saya itu ngopi seperti itu. Oke. Nah itu terus akhirnya ya kena oprek jam berapa itu jam 9 suruh pulang sama bapak polisi. Terus saya pulang pindah ke rumah, terus pindah tempat di depan rumah itu ada warung kopi kecil gitu, bukan warung kopi. Saya duduk situ, sampai situ diobrak lagi. akhirnya saya pulang. Dua kali saya diobrak. Oke. Siap. Berarti ini ya berdampak sekali berarti ya sama. Ya, berdampak sekali. Terutama pengusaha-pengusaha itu ya. PNS semua enak weh. Juga anak muda-muda yang yang enggak kerasan di rumah itu loh. Contohnya dewe. Ya, sing senengane kelayapan kalau kayak gini ini terus ya bisa stres gitu. Iya, tapi ya mau gimana lagi, emang keadaannya kayak gini, terus kita emang mencegah juga. Jadi ya mau nggak mau kita harus ngelakuin. Gak selamanya rebahan itu enak juga. Ternyata lama-lama bosen turu bendino temenan. Lah iya. Nah, seperti ini. Kalau dulu itu melawan itu harus turun ke jalan, sekarang harus rebahan. Melawan dengan rebahan. Nah, seperti itu. Ini sob, kalau tadi kan ini dampaknya ke masyarakat, ke pengusaha-pengusaha. Iya. Ini aku lihat-lihat itu di kampus-kampus itu udah nerima dampaknya juga. Iya itu. Itu kuliah daring, kuliah daring ya. online. Ya, mungkin ini di Malang, sob. Malang, Eca sendiri kan jauh toh, Malang ke Lumajang. Terus gimana sih kuliah daring ini? Kuliah daring. Ya kuliah daring ya dilaksanakan kuliah online, biasanya bisa melalui WhatsApp gitu. Zoom, aplikasi Zoom yo. Ya aplikasi Zoom, Skype, ya pokok modelnya ya kayak video call. Ngerti ya Zoom? Nggak ngerti. Saya pakainya Google Classroom sama itu juga bisa. WhatsApp, BBM. Terus kadang kalau dosennya nggak itu ya saya antar ke rumahnya gitu. Kan saya lokal bos. Oke. Tahu udah. Kalau di Malang gimana Cak? Ini kuliah daring. Menurutmu efisien nggak sih? Nah itu efisiensinya. Gimana ya? Kalau menurutku itu perspektifmu sendiri wes. Efisiensinya itu bisa dikatakan kurang sih kalau menurutku. Ya apa ya? Tapi gimana yo ini wis keadaannya ya. Tapi keadaannya kayak gitu. Di luar ini wis, di luar apa yo? Di luar ini wis kayak gini dalane enggak ya Mas yo.
menurutmu ya apa sih kalau ini nggak efisien? Menurutmu kayak gimana? Harusnya keluarnya. Kalau aku apa Di kampusmu. sebagai mahasiswa akhir semester sing ndak garap-garap skripsi ya merasakan resah pisan lah. Ya apa yo kate bimbingan yo soro, dosennya digolek yo soro, biasa iku ngonang kampus. Saiki yo ndak maling ngono lho. Wis yo apa? Akhirnya Menghambat ya. menghambat Lulusan ya. Iya. Wis menghambat akhirnya suwe-suwe males, wis karo ndak dikerjakno. Kalau di kampusmu sih? Kalau saya kampus lokal ya. Kampus Kemarin lokal. ini sempet awal-awal. Iki disebutno gak anu nih? Kampus lokal gak usah deh. Salah Aduh, sih. inisial. Kampus paling hit di Lumajang lah. Inisial. Kemarin ini sih sebelum ada perpanjangan ini kemarin sistemnya itu sangat-sangat tidak efisien sekali ya. Kok iso? Misalnya gini, kita itu disuruh lebih banyak tugas yang pertama, lebih banyak tugas daripada materi. Terus kita ngerjakan tugas itu kita nulisnya manual. Tak potong. Sesop. Oke. Setahuku yo di Jember, aku wis. Iku kuliah online yo. Online Yo kan? tatapan so, Online kan? tatap. Tatapan Iya. muka kan? Via elektronik. Iya, elektronik. Si antum Guys, kok ngomong nulis? Kok nulis? Maksudnya Nulis, Sob. Jadi gini, kita dimasukin grup, Iya, Pak. masuk grup, misalkan ada namanya manajemen keuangan. Oke, Indonesia, oke. misalnya. Oh, semakin terkuak ya. Dosen ini bikin grup kelas ini. Nanti terus kita semua satu kelas itu dimasukkan grup itu. Terus baru dosennya yang share tugas. Nah, nanti kita suruh nyari jawaban. Jawaban ini nanti kita tulis di folio. Habis ditulis, di-scan. Oke. Aduh. Setelah di-scan, kita convert ke PDF. Oke. Kalau udah ke PDF, kasih filenya itu dirubah namanya, baru dikirim ke WA, dikirim ke email. Terus konfirmasinya lewat WhatsApp. Grup itu tadi. Iku sampean nate daftar kerja online apa ya opo sih? Kok ribet. Susah sekali itu loh. Nah, terus Tes militer. karena kemarin sempat protes juga sih. Oh, protes. Ya, saya sempat ngomong. Bukan protes tapi nyentil gitu. Nyentil. Waktu ada dosen yang ngomong, Iya, terus Pak, saya iya, Pak, ngomong perasaan arek kuliah UT Universitas Terbuka. Kuliah online bendino kok ngene gak seribet iki deh. Ya, aku ngomong gitu. Terus dosennya jawab, "Wah, maaf ini mungkin ada pembenahan sistem lagi, nanti kita usahakan ya supaya tidak menyusahkan mahasiswanya." Gitu. Terus alhamdulillah setelah ada perpanjangan kan kemarin kan 26 sampai tanggal berapa itu? Sampai Juni kok. Ya, muncul edaran itu, terus ada pembenahan sih sekarang sih. Meskipun itu tetap via WhatsApp, via WhatsApp. Masih arahnya masih belum ke Google Classroom. Mungkin ada beberapa dosen yang masih satu dosen saja. Satu dosen yang menurut saya itu dosen paling cemerlang, paling apa ya, otaknya paling cerdas ya. Dan dia melek teknologi. Orang yang paling melek teknologi. Tapi kalau menurutku tadi itu dengan ribetnya koyo ngono iku ya, Mas. Iya. Apa? Mengurangi tingkat copy paste. Nah, itu mungkin yang dikejar dari itu. Jadi apa ya? Copy pasti lah cari guruna dewe. Tapi ya percuma, kita dapat jawaban satu nanti disalin lagi. Iya. Percuma. Tapi ini sob, aku lihat di di Twitter. Di Twitter itu banyak kasus yang mahasiswanya itu ketika kuliah online itu nggak memperhatikan sob. Itu dosen-dosen yang tua-tua itu biasanya kasihan loh. Kasihan, nggak dihargai kayak gitu. Ada yang tiduran, ada yang pokoknya nggak sopan lah. Sama makan. Iya. Kok iso yo? Iku padahal dosen tua iku wis berusaha ngikuti perkembangan. sistem ya.
Tapi mahasiswanya yang nggak menghargai dosen tersebut kayak gitu su. Kalau di kampusnya antum aman ya? Oh, aman, soalnya tidak ada tatap muka. Tidak ada. Kita tidak ada tatap muka. Online-nya via chat. Online-nya via chat. Aman, Bos. Kalau di Malang gimana ya? Aman ya? Kuliah daring. Maksudnya dengan sistem baru kayak gini dengan apa ya? Akibat Dampak itu gimana? Apa yang aku tadi omongkan mahasiswanya ada yang kayak gitu apa gimana? Ya kalau masalah kayak Google Classroom gitu sih aman-aman aja. Aman, Cuma kan kalau misalkan mahasiswanya ada yang tiduran, ada yang itu kan sikapnya individu toh. Individu sendiri-sendiri. Individu. Ya tapi harapan kita mahasiswa yang apa namanya? Yang apa? Yang melakukan kuliah daring supaya untuk lebih menghargai dosen-dosennya. Buat teman-teman yang gitu. itulah, yang sering makan-makan waktu kuliah daring. Ya. Kita samakan seperti etika di kelas. Yo, bener sob. Seperti itu. Bener. Andai saja di kampus saya ada seperti itu, mungkin saya akan sangat sangat menghargai. Kampus apa bimbel? Bimbel mas. Kampus dong. Kampus ya. Andai mungkin lebih lebih dihargai lah. Efisien ya. Maksudnya lebih efisien loh. Benar. Saya mungkin akan usul besok. Saya adakan. Itu apa namanya aplikasinya itu tadi? Apa aja? Ada Zoom, Skype, ada. Oh, pakai Skype juga ya? Ada keren. Yang belum ini Bigo ya. Bigo belum. TikTok. Ya nanti masa dosennya di tip gitu mas? Iya. Dikasih bunga, dikasih sepeda. Langsung aja ya Su. Kita tutup episode ini. Tutup. Mungkin dari teman-teman Eca. Closing statement dulu. Closing statement. Gimana Ca? Apa itu Sal? Closing statement ini pembahasan dari awal sampai akhir loh. Seperti itu. Iya. Maksudnya apa sih kesimpulan? Bab 5 wis. Belum sampai sana saya. Saya apalagi Mas? Ya kalau statement dari aku sendiri tentang COVID-19 ini ya masyarakatnya tetap nurut sama pemerintah. Kalau disuruh lockdown, disuruh diam di rumah ya diam di rumah. Ya untuk tapi kali ini aja ya nurutnya ya. Iya. Besok mungkin mesti ngajari sing ndak api kok ya, maksudnya kali ini yang dampaknya kan ke kita sendiri. Iya. Ayo lanjut ya. Yang berbahaya. Ya kita kita berusaha sama-sama melawan corona ini, COVID-19 ya juga pengennya kita itu bentar lagi kan puasa Mas Ramadan. Kalau bisa COVID-19 ini udah berhenti lah, maksudnya tali rantainya COVID-19 ini kalau bisa diputus. Amin, semoga. Misal masih terjadi kayak gini nggak ada ngabuburit cuy. Saya enggak bayangin Mas. Saya enggak jual Ramadan enggak ada. Enggak ada salat Id. Nanti angpaunya ya kurang. Iya. Enggak ada mokel lagi. Kalau enggak ada mokel kan kita padahal kayak hari-hari biasa dong, makan ekstrimin aku dulu mokel kamu ngono. Ini ada salam-salam cuy. Ada salam-salam ini. Sebentar kita bacakan dulu salam-salamnya. Salam-salam. Salam ini dari teman-teman Uganda progresif ya. Buat teman-teman Lumajang progresif. Maju terus Lumajang. Salam sehat. Oke, terima kasih. Ini teman-teman dari Uganda progresif. Dari Suyono. Ya. Semoga Lumajang cepat sehat. Gitu sob. Oh iya. Dari Suyono. Suyono dari mana nih? Sidoarjo ya. Suyono Sidoarjo ya. Suyono Sidoarjo. Ya, terus ada lagi sob. Ini dari salam dari Bapak Salam. Waduh. Aduh kok tepayo. Ya, salam dari Bapak Salam. Buat Mbak Salmi, titip godong salame Mbak. Oh ya Mbak, nanti saya sampaikan itu. Tuh Mbak Salmi ya, dicari Bapak Salam, titip godong salame Mbak.
Ya ini lagi ke bawah itu ke bawah. Ayo coba sob, Yang coba sob. yang ini, Scroll sob itu ada lagi. Ini dari Itu yang dari Pasuruan sob dan dari Pasuruan sob. Pasuruan ini ya. Pasuruan. Dari komunitas pengrajin apa ini? Pengrajin Jolo. Komunitas Jolo ya apa? Kalau itu jala jaring. Jala, komunitas pengrajin jala. Waduh. Semoga wabah corona rantainya cepat terputus biar kami bisa berlayar lagi. Oh iya. Kayak tonggoe ning sini nampi. Iya, Kayak Oh ini lagi, ada lagi ini Su. Ya. Dari mie ayam coy. Mie ayam coy. Mie ayam coy. Mie ayam coy ya ini adalah Semoga lekas membaik Lumajang agar bisa berjualan lagi. Salam coy. Apaan nih? Apaan nih coy? Wah, itu saja mungkin salam-salam teratas yang kami baca ya. Kalau yang mau kirim salam. Nah, kirim-kirim salam. Atau mungkin dari apa? DM di Instagram. Dari kamu Din buat salam-salam buat teman-temanmu juga bisa. Oh, iya, dari iya, Eca iya. mungkin Eca. Tamu aja. Tamu aja. Salam-salam. Salam-salam Ca. Mungkin buat teman-teman dari mungkin seseorang Oh ya. ada di time Salam. mungkin. Ya, Ya, maksudnya saudaranya antum gimana itu loh. Salam aja, salam buat yang ada di Malang yang lagi di pos kopi. Nah, ya. Itu jaga kesehatan. Oh, iya. Saling melaksanakan social distancing aja lah kalau di Ya, Malang. itu. Ya, soalnya di sana lagi bahaya sekali ya. Darurat sekali ya. di sana Darurat. ya. Bisa dikatakan darurat. Darurat sekali. Masuk zona merah sih. Zona merah duduk. Ini zona iya. nyaman toh kat mau katanya. Salam buat Cari wis sudah mari. ya. Mari Sudah, wis. Oke, salamnya sudah selesai dan mungkin ya, ini adalah langsung apa ini? tutup lah cuy. Oh ya, langsung tutup ya. Ya ini episode pertama dari Sokritis. Ya terima kasih aja untuk waktunya ya. Terima Oke, kasih. sama-sama. Semoga apa ya? Semoga segera membaik lah segera semuanya. membaik semuanya. Terus biar kita nggak kuliah online ya. Itu. Bayar UKT tiba turun. Iya itu. Oke. Langsung tutup salam aja guys. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Oke.